Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh solehah. Nah, kali ini kembali belajar dengan Ustazah Feti. Ya, belajar apa kita hari ini? Nah, hari ini Ustazah ingin menjelaskan tentang kata-kata sulit, informasi bacaan, ide pokok, dan jenis paragraf. Yang pertama, Ustazah menjelaskan tentang arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Saat kamu membaca teks bacaan, terkadang kamu menemukan kata-kata yang kamu tidak mengerti artinya. Untuk mengetahui arti sebuah kata, kamu dapat menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada dua jenis ya, ini kamus cetak, ini kamus yang online. Jika ingin mencari arti kata keragaman, langkah-langkah mencari arti kata pada KBBI cetak sebagai berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar yang akan dicari makna atau artinya. Misalnya tadi, contohnya kata keragaman. Kata keragaman memiliki kata dasar ragam. Nah, kalian dapat mencari pada kolom huruf R karena huruf depannya R. Nah, setelah mencari kata ragam, carilah kata keragaman pada bentuk turunan dari kata ragam. Jadi di kamus tersebut ada kata ragam dan di bawahnya ada kata turunannya. Yang keempat, kalian akan tahu arti kata yang kalian cari tadi. Yeay! Anak-anak, selain KBBI cetak, kalian juga dapat mencari arti kata pada KBBI online. Tinggal kalian ketik KBBI online pada Google. Nah, akan muncul web KBBI online. Kalian klik. Nah, di situ kalian tinggal mencari atau mengetik kata ragam. Nah, akan muncul kata ragam beserta keturunannya. Nah, seperti ini. Nah, ketemu kan? Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Sekarang Ustazah mempunyai bacaan keragaman suku bangsa Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Peristiwa tersebut dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk dan pencampuran budaya. Nah, kata sulitnya ada tadi ada kata sulit etnik dan mutlak. Etnik artinya pertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan etnis. Sedangkan mutlak artinya yaitu mengenal segenap atau segalanya, seutuhnya, tidak terbatas, penuh, tidak boleh tidak, harus ada. Seperti itu. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan menentukan informasi penting bacaan. Nah, sebuah bacaan berisi informasi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Lalu, langkah-langkah menentukan informasi penting dalam bacaan yaitu yang pertama, memahami judul bacaan. Yang kedua, yaitu membaca keseluruhan bacaan. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Nah, di sini Ustazah langsung menjelaskan tentang ide pokok ya, biar nanti langsung nyambung. Ide pokok bacaan. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf. Nah, selain kalimat utama ada juga kalimat penjelas.
Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan lebih rinci ide pokok paragraf dalam kalimat utama. Lalu, ide pokok paragraf ada yang terletak di awal, di akhir, dan campuran. Nah, Ustazah mempunyai contoh ini paragraf deduktif atau yang ide pokoknya ada di awal. Tentang fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Lalu diikuti dengan kalimat penjelasnya. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan dan seterusnya. Ini contoh paragraf deduktif. Selanjutnya Ustazah mempunyai contoh paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ide pokoknya ada di akhir paragraf. Nah, seperti contoh ini. Yang pertama itu adalah kalimat penjelas, dan yang kalimat ada di paragraf akhir itu adalah kalimat intinya atau ide pokoknya, seperti itu. Selanjutnya Ustazah mempunyai contoh paragraf campuran. Nah, siswa rajin membaca buku. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Semakin banyak informasi yang diserap siswa, maka dia akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Dengan banyak membaca, siswa akan kaya kosakata bahasa. Jadi, sudah seharusnya siswa rajin membaca buku. Nah, di sini ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Ini disebut paragraf campuran. Nah, Ustazah mempunyai contoh di sini paragraf tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Salah satu nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu memiliki ciri-ciri yang khas. Berdasarkan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki, bangsa Melayu dibedakan menjadi dua, yaitu Melayu tua dan Melayu muda. Kita masukkan ke sebuah kolom. Nah, informasi yang tadi sudah diketahui, ada nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Melayu. Informasi baru yang diperoleh, suku bangsa Melayu terdiri atas Melayu tua dan Melayu muda. Sedangkan ide pokok paragraf tadi yaitu keragaman suku bangsa Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ustazah pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.